Islam di wilayah Nusa Tenggara dimulai dari Pulau Lombok yang merupakan ibu kota dari Kerajaan Batupara yang sekaligus menjadi kota pelabuhan perdagangan. Babat Lombok menyatakan bahwa ajaran Islam masuk ke wilayah Nusa Tenggara dibawa oleh anak dari Sunan Giri, yakni Sunan Prapen. Sunan Prapen mengawali dakwahnya dengan mengajarkan ajaran Islam di Lombok, yang kemudian disebarluaskan hingga ke Sumbawa dan Bima. Islam diperkirakan masuk di Kerajaan Bima pada abad ke-16, dibawa oleh para mubalik dan para pedagang dari Demak. Agama ini meluas pada Kerajaan Bima pada abad ke-17 saat Kesultanan Gorontalo menaklukkan wilayah-wilayah di Nusa Tenggara. Kerajaan Bima berubah menjadi kesultanan pada saat putra mahkota Lekai yang bergelar Umatama Batawadu masuk Islam. Sejak saat itu, raja ke-27 Kerajaan Bima ini berubah nama menjadi Abdul Kahir. Sejak saat itu, agama Islam resmi menjadi agama dari para bangsawan dan para masyarakat Bima. Hubungan antara Bima dan Gorontalo semakin kuat pada saat Abdul Kahir menikahi adik ipar dari Kesultanan Gorontalo. Sebagai pusat kekuasaan Islam, Bima tumbuh dan berkembang mencapai puncak kejayaannya pada masa Kesultanan Agung Haris Rajudin dan Nuruddin. Ketika itu datangkan ulama-ulama dari berbagai pelosok Nusantara untuk menyebarkan dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat Bima. Kemunduran Kerajaan Bima dimulai pada tahun 1908 setelah kerajaan dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Bahkan semua urusan kerajaan harus mendapat persetujuan dari pemerintah kolonial Belanda. Kesultanan Bima kemudian berakhir pada tahun 1951 setelah Sultan Muhammad Salahuddin wafat. Peninggalan Kerajaan Bima terbagi menjadi 4. Yang pertama itu Istana Asimojo, yang kedua Istana Asibau, yang ketiga Masjid Sultan Muhammad Salahuddin, yang keempat itu adalah Masjid Al-Muwahhidin. Kerajaan Sumbawa. Kesultanan Sumbawa atau juga dikenal dengan Kerajaan Sumbawa adalah salah satu dari 3 kerajaan Islam besar di Pulau Sumbawa. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir 2 atau 3 luas di Pulau Sumbawa. Menurut Zolinia, agama Islam masuk ke Pulau Sumbawa lebih dahulu daripada Pulau Lombok. Antara tahun 1450 sampai 1550 yang dibawa oleh para pedagang Islam dari Jawa dan Sumatera, khususnya Palembang. Selanjutnya, runtuhnya Kerajaan Majapahit telah mengakibatkan kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Sumbawa menjadi kerajaan-kerajaan yang merdeka. Kondisi ini justru memudahkan bagi proses pengenalan ajaran Islam kepada para mubalik tersebut. Kemudian, pada tahun-tahun awal abad ke-16, Sunan Prapen yang merupakan anak dari Sunan Giri dari Jawa datang untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam kepada kerajaan-kerajaan Hindu di Sumbawa. Dan terakhir penaklukan Karaengmoranggang dari Kerajaan Goa tahun 1618 atas Kerajaan Dewa Majaparwa sebagai kerajaan terakhir yang bersedia masuk Islam sehingga menghasilkan sumpah adat dan rapang Samawa tidak akan diganggu-gugat sepanjang raja dan rakyatnya menjalankan syariat Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Jalaluddin III tahun 1833 sampai 1931. Pada masa pemerintahannya dibangun Istana Loka Samawa. Hal ini sangat memungkinkan karena Sultan Muhammad Jalaluddin III telah membangun roda pemerintahannya selama 48 tahun. Pada masa pemerintahannya dibangun Istana Bala Putih yang sekarang menjadi Praja Samawa Kabupaten Sumbawa. Pada masa pemerintahannya pula menjadi masa pemindahan kolonialisme Belanda terhadap Jepang. Tepat pada bulan Mei 1942, kapal perang Jepang mendarat di Pelabuhan Mapin di bawah pimpinan kolonial Hareichi. Ketika perjanjian Kalijati ditandatangani pada tanggal 9 Maret 1942,
mereka mulai mengatur siasat, dan sementara itu 3 kerajaan di Pulau Sumbawa menyatakan sikap tegas dilepas dari kekuasaan Belanda. Kekuasaan Jepang tidak berlangsung lama ketika adanya Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan oleh bom atom. Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Keberadaan Kesultanan Sumbawa dibuktikan dengan adanya peninggalan. Di kota Sumbawa Besar hingga saat ini masih berdiri kokoh sebuah bangunan istana bekas peninggalan Kesultanan Sumbawa yang disebut Dalam Loka atau Istana Tua. Tak jauh dari Dalam Loka terdapat Makam Sampar yang merupakan kompleks pemakaman Sultan-Sultan Sumbawa serta keluarganya.